Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita semua. Di sebelah kiri saya Ustadz Arnob Dinar LC. Di sebelah kanan saya guru kita Ustadz Dr. Zulhendri Rais LCMA. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Aidarusyah. Di sini belajar hadis anak-anak dan akan dibangun asrama. Ini di belakang ini saung tempat belajar sementara. Akan dibangun asrama, dana yang dibutuhkan sebesar 2,5 miliar. Nampaknya besar, tapi kalau kita bersama-sama, walaupun kita bukan orang ahli hadis, kita tidak belajar hadis, tapi kalau kita support pembangunan asrama, anak-anak di sini pagi, petang, siang, malam akan belajar hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Mustadrak Al-Hakim, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hambal, mengalir pahalanya untuk kita. Kirimkan 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil, batu bata. Datang kemari, lokasinya di Rimbo Panjang. Cari, maka insya Allah jamaah dimanapun berada tidak terbatas tempat dan waktu. Bisa kirim kapan saja, kirimkan donasi ke nomor rekeningnya 82011777775. Sekali lagi, 82011777775. Bank Syariah Indonesia. Ada satu lagi rekening Bank Riau Kepri Syariah. 82011777777. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 82011777777. Konfirmasinya jangan lupa kontak nomor ini. 082169969557. Sekali lagi, 082169969557. Ingat, umur kita tak panjang, siapkan bekal menghadap Allah, amal jariah yang pasti akan mengalir. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah masih izinkan kita untuk bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis an Abi Dzarrin radhiyallahu an. Hadis kita lanjutan hadis yang kemarin. Hadis hari ini Abi Dzar. Hadis yang kemarin Adi bin Hatim At-Tai. Ingat kita Adi bin Hatim At-Tai seorang penguasa, seorang ketua atau pimpinan kabilah suku yang dia masuk Islam karena melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada satu lagi pimpinan kabilah suku lagi. Nama Abi Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Jundub bil dal, dengan dal, bukan dengan nun. Kalau dengan nun Junub ini, tapi kalau dengan dal Jundub.
Dia beda-beda sikit bahasa Arab itu. Jundub, Junub, nun dengan dal saja bedanya. Jundub bin Junadah namanya, tapi dibangsakan kepada Bani Ghifar. Abu Zar al-Ghifari daripada Bani Ghifar. Bani Ghifar ni ma'ruf isinya perampok saja, penyamun saja isi perampok tu. Pokoknya kalau ada tertangkap maling di kampung yang lain, cuba tanya, pastinya dari suku Bani Ghifar. Gitu dulu. Pokoknya ada kemalingan di kampung orang, ada kecurian di kampung orang. Coba tanya, selidiki, di mana kampung awak, di mana tinggal, pasti dia daripada suku Bani Ghifar. Bani Ghifar. Dia lihai dalam menyamun, merampok. Maka orang-orang khawatir kalau lewat di daerah dia. Orang-orang takut kalau pokoknya lewat saja di daerah Bani Ghifar, itu pasti, ya setidaknya kena palak lah begitu dia. Pasti itu, kena palak atau kena stop dan diminta uang. Bani Ghifar. Dulu ada Bani Ghifar. Kini ada juga kampung macam tu. Isi perampok aja isi kampung tu. Pokoknya kalau enggak amaknya, ayahnya, kalau enggak anaknya perampok ini. Kalau ada, berarti itu daripada suku Bani Ghifar. Bani Ghifar memang isinya penyamun semuanya. Penyamun, termasuklah daripada Abi Zar al-Ghifari. Tapi ada kehebatannya. Ya mungkin karena hobinya merampok tadi daripada Bani Ghifar ni. Kehebatannya ada apa? Tidak pernah tersesat kalau kemanapun. Jadi yang paling mengetahui jalan di Jazirah Arab itu dulu, itu dari mana? Bani Ghifar. Nak ke mana? Ni jalannya. Nak ke sana ni. Lihai dia, hafal dia jalan. Memang kalau orang-orang yang pandai mencilok tu hafal dia letak-letak jalan itu tahu ya. Ya. Yang seperti ya, contohnya kawan-kawan kita yang di sekolah kan, siap nyambilnya handphone orang, jalannya situ. Kata kita jalan itu jalan buntu, tapi bisanya keluar dari jalan tu. Itu hebatnya daripada mereka, itu daripada suku Bani Ghifar. Suatu ketika ada rombongan yang berangkat ke Makkah. Ya, pergi berdagang ke kota Makkah sambil masuk Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengar ke telinga Abi Zar al-Ghifari ada seorang nabi utusan Allah di kota Makkah. Abi Zar ni punya adik namanya Unais. Kata Abi Zar kepada Unais, coba engkau pergi ke Makkah. Engkau nilai dan engkau lihat si Muhammad itu. Dia ini mengaku-ngaku Nabi, tapi tak cocok perangainya dengan Nabi. Atau dia ni memang Nabi utusan Allah, atau utusan Allah memang Nabi yang hak tidak ada kepentingannya, atau bagaimana? Pergilah engkau. Jadi pergilah Unais. Berangkat ketika itu pergi ke Makkah, langsung berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unais memperhatikan akhlak Nabi. Tutur kata tak pernah kasar, duduk sopan dengan sahabat pun baik. Tapi ada yang didengar oleh Unais, bahasa orang di luar. Annahu kahin, annahu syair. Oh Muhammad tu tukang sihir, Muhammad tu tukang ramal, Muhammad tu. Itu dari luar. Tetap diterima oleh Unais. Unais ni tidak langsung masuk Islam dia. Justru Unais ni Islamnya di tangan Abi Zar al-Ghifari. Padahal Unais ni disuruh oleh Abi Zar al-Ghifari untuk kenal, untuk mempelajari sifat daripada sifatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa hari di kota Makkah, Unais pun balik. Unais balik ke tempat menghadap abangnya Abi Zar al-Ghifari. Kata Unais kepada Abi Zar al-Ghifari, "Bang, aku sudah jumpa dengan Muhammad." "Macam mana menurut engkau Muhammad?" "Muhammad akhlaknya baik. Orangnya sopan, orangnya sangat ramah, dan orangnya dicintai oleh orang-orang." Maksudnya orang-orang kalau berjumpa dengan dia pasti ingin berlama-lama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Zar ni cerdas dia. Umumnya orang pencilok tu memang hebat-hebatnya, cerdas. Kata Abi Zar, orang-orang sekelilingnya bagaimana reaksinya terhadap Muhammad? Orang-orang di keliling Muhammad tu macam mana nampak oleh awak? Orang Makkah kan banyak. Bagaimana awak? Langsung dia sampaikan, saya mendengar dari penduduk Makkah itu dia ni tukang sihir, dia ni tukang ramal, sehingga kalau kita lama-lama memandang wajahnya, kita bisa akan tertarik kepadanya, karena itu sihir.
Tapi tiba-tiba nurun hidayah. Ini hidayah innaka la tahdi man ahbabta. Allah tanamkan ansur-ansur hidayah kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari langsung penasaran, ingin berjumpa dengan yang namanya Muhammad. Kata Abi Dzar, besok aku ke Mekah. Aku akan berjumpa dengan Abi Dzar, dengan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Besok saya akan jumpa. Berangkatlah Abi Dzar Al-Ghifari besoknya ke kota Mekah sendirian. Sendirian, berangkat sendirian. Ya memang orang-orang mencuri itu kan dia sudah siap mental, bagak mental. Pergi dia ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, langsung bertanya kepada anak yang masih remaja ketika itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia tak kenal dengan Ali, cuman Ali tahu orang ni pasti dari Bani Ghifar. Dia ada ciri-ciri suku pedalaman tu kalau masuk ke Mekah tahu. Kalau ciri-cirinya ya samalah dengan kita, ada orang tu ciri-cirinya mungkin bajunya baju batik dan dibuat pula apa. Dululah ada tanda-tanda dulu. Kalau sebagian orang Afrika saya perhatikan, Afrika pedalaman itu ada ini yang sudah yang ditandai dengan besi panas. Itu orang Afrika bagian dalam ni. Di Sudan kalau mereka masuk itu tuh kalau yang tidak sholat itu tuh harus hati-hati, tuh bagus juga, hebat-hebat juga dia menyamun itu, merampok itu. Dia ada tanda di sini dia. Jadi ketika sampai di Mekah, Ali bin Abi Talib nampak Abi Dzar. Apa kata Ali bin Abi Talib? Hati-hati, Bani Ghifar masuk kampung. Ali bin Abi Talib remaja waktu itu. Hati-hati, maksudnya pencilok lah masuk kampung, hati-hati barang. Itu. Hati-hati barang bawaan, simpan elok-elok, kau orang pencilok lah masuk kampung. Macam tu. Tersinggung Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar tak ada niat untuk pergi mencuri, tak ada niat pergi merampok. Kata Abi Dzar, dikejar oleh Abi Dzar Al-Ghifari, Ali bin Abi Talib lari. Jadi diikuti agar jangan ketara sekali Abi Dzar mengejar Ali bin Abi Talib. Diikuti terus Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib berselindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remaja menantu Nabi radhiyallahu taala an. Ketika itu sebelum berselindung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Dzar, aku datang ke sini untuk menjumpai Muhammad. Padahal Nabi sudah di depan dia. Aku datang ke sini, aku dari Bani Ghifar. Aku tak pergi menyamun, tak pergi merampok, tak pergi mencari bergaduh. Aku ke sini ingin berjumpa dengan Muhammad. Ali pun kaget di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Talib, "An-nas rijalu amamaka Muhammad." Laki-laki yang di depan engkau itu adalah Muhammad. Lagi-lagi nurun hidayah Allah. Ketika itu langsung lemas daripada tubuhnya Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Lemas tubuhnya Abi Dzar, diambil dipapah oleh baginda Nabi. Kata Rasulullah, ada apa dan apa yang bisa saya bantu, hai Bani Ghifar, kata Nabi. Tapi belum tahu namanya. Ada apa ya Bani Ghifar? Kenapa ya Bani Ghifar? Abi Dzar sudah lemah tak berdaya. Kemudian Abi Dzar menangis. Cuman yang keluar dalam ucapannya, mulutnya Abi Dzar Al-Ghifari, betul yang disebut oleh adikku Unais. Ketika Muhammad memandang wajah Muhammad, kita akan ingat dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan kita akan bahagia dan senang. Jadi dalam riwayat, Abi Dzar Al-Ghifari memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Dzar sudah terbayang dan nampak dengan surga dan nikmatnya, sehingga saking nikmat itulah Abi Dzar membawanya terdiam dan lemah. Didekati oleh Nabi, Abi Dzar punya kantong air yang besar. Kantong tadi masih penuh, tak kurang sedikit pun airnya. Tak berkurang. Jadi kata Rasulullah, engkau bukannya dari Bani Ghifar. Ini setelah dipandu oleh Nabi syahadat, dimasukkan oleh Nabi syahadat. Kata Nabi, engkau bukannya dari Bani Ghifar. Jauh, perjalanan jauh. Tapi air engkau kenapa penuh? Ada apa? Kata Abi Dzar, aku pun heran ya Rasulullah. Aku mulai meniatkan ingin berjumpa dengan engkau. Aku berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan. Berjalan kaki. Setiap berjalan kaki. Dan ketika aku merasa haus, aku menjumpai mata air, kata Abi Dzar. Datang saja mata air. Dan aku minum. Kemudian aku berjalan terasa haus, datang lagi mata air, aku minum, berjalan lagi. Itu kata Abi Dzar Al-Ghifari. Tapi terakhir aku minum, aku tidak ingin minum daripada air ini kecuali aku telah berjumpa dengan Muhammad.
Itulah makanya masih penuh kantong airnya Abi Dzar Al-Ghifari. Cuma pesan Nabi setelah Nabi pandu dengan syahadat, pesan Nabi dua. Pertama, engkau jangan umumkan Islam engkau di kota Makkah. Jangan. Kedua, ajaklah seluruh kabilah suku yang ada di Bani Ghifar untuk masuk Islam. Dua itu saja tugas yang ditugaskan oleh Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Satu dilakukan Abi Dzar Al-Ghifari, satunya tidak. Memang lain pulanya orang. Yang di awan, yang di apa, di yuyun, yang tiba di belakang digelengkan. Memang keras dia. Itu hadis tentang orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu kan Abi Dzar juga yang bertanya. Ya Rasulullah, siapa kira-kira yang berhak nanti masuk surga ya Rasulullah? Jawaban Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tak terimanya dah. Abi Dzar tak terima. Ngulang tanya, wa in zana wa in saraqa? Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa. Tak jumpa tanya je balik. Walaupun dia berzina, mencuri ya Rasulullah, kecil Nabi, wa in zana wa in saraqa. Diulangnya balik. Macam tu sahabat. Tapi Nabi tak cepat bosan. Sampai keempat kali diulang oleh Abi Dzar. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia berpeluang masuk surga ya Rasulullah. Jawaban Nabi yang terakhir, kali yang kelima. Kali yang keempat, ragama'an, apa katanya dalam hadis, ragama'an Abi Dzar. Kalau bahasa terjemahan hadis, walaupun putus hidung daripada Abi Dzar. Maksudnya sekalipun Abi Dzar tidak menyukai hadis itu. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi maksud Abi Dzar senang kali masuk surga cukup mengucapkan la ilaha illallah. Maka Abi Dzar tak ingin dia, tak suka. Tapi kan jabaran hadis itu panjang lagi. Bukan berarti kerajonya berzina, tarui, mencilok, tarui kemudian la ilaha illallah aja itulah masuk surga. Bukan seperti itu. Itu panjang lagi pembahasan hadis itu. Kita kekerasan jiwa daripada Abi Dzar. Satu, diiyakan Abi Dzar mensyiarkan Islam di kampungnya suku Bani Ghifar. Yang satunya ini tidak diiyakan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Baru keluar rumah Nabi, Abi Dzar langsung mengumumkan keislamannya. Ana Muslim di Makkah. Bayangkan, mana boleh di Makkah? Siapa kemarin yang di Makkah yang mengatakan membaca Quran dekat Kaabah kena potong telinganya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf baca Quran dekat Kaabah, dipotong telinganya oleh Abu Jahal. Dipotong telinga oleh Abu Jahal. Tak boleh. Di Makkah tak boleh mengumumkan keislaman ketika ini. Ini Abi Dzar bagak. Baru keluar rumah Nabi langsung, ana Muslim. Hei, dan Islam, dan Islam. Kampung-kampung orangnya lupa. Nya sangkut kampungnya yang paling bagak. Ikut kampung orang. Ana Muslim. Saya Muslim, saya Muslim. Kata Abi Dzar Al-Ghifari, terdengarlah oleh orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy marah betul. Marah orang-orang kafir Quraisy. Tangkap dia, seret dia, bunuh dia. Dikejar Abi Dzar Al-Ghifari, ditangkap Abi Dzar Al-Ghifari, diikat tangan dan kaki Abi Dzar Al-Ghifari, diseret dengan memakai kuda. Ini memang akan dibunuh nih. Memang Abi Dzar, Nabi kan sudah pesan, jangan engkau umumkan keislaman engkau di Makkah. Nanti pas sampai engkau di kampung engkau saja, engkau silakan, tidak apa-apa. Tapi Abi Dzar Al-Ghifari ini lain pula kerasnya. Ana Muslim, hey, dan Islam, dan Islam. Diikat, diseret. Dah habis, dah berdarah-darah lah daripada Abi Dzar Al-Ghifari. Setelah tu payah, dan kan tak langsung mati pula orang. Langsung dikeroyok lagi, dikeroyok. Datanglah paman Nabi yang bernama Abbas. Nabi punya paman, ayah dari Abdullah bin Abbas. Namanya Abbas ibni Abdul Muttalib. Abbas dengan ayah Nabi kakak beradik. Abbas ayahnya Ali Abi Talib, Abdullah ayah Nabi Muhammad, ni kakak beradik ni Abbas. Abbas nampak, Sayyidina Abbas. Abbas daripada pamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang orang yang disegani di Mekah ketika itu. Sangat disegani. Suaranya lantang dan orangnya disegani oleh para musuh, termasuk Abi Jahal, Abi Lahab. Nampak ditengok oleh Abbas ketika itu, ternyata yang kena keroyok tu adalah suku Bani Ghifar. Ada tandanya. Jadi kata Abbas, "Hei wayhak, celaka kalian hei Bani Quraisy, celaka kalian hei orang-orang Mekah. Ini yang kalian akan bunuh ni kabilah suku Bani Ghifar.
Dia tokohnya nih. Terbayang tak kalian kalau dia mati seluruh Bani Ghifar akan menyerbu kota Makkah. Risau kawan. Terbayang tak kalian tak katanya. Seandainya kalian bunuh nih, dia ni ketua kabilah suku. Kalau di kitanya pucuk adat lah begitu dia. Pucuk adatnya nih, Bani Ghifar ini. Mati dia, menyerbu seluruhnya nanti orang-orang Bani Ghifar yang lihai berkelahi, yang lihai mencuri. Turun nanti ke kota Makkah. Kalian mau? Akhirnya dilepaskanlah, dibebaskanlah Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari pun dilepaskan. Dan ketika itu Abi Dzar Al-Ghifari pun diizinkan untuk berangkat kembali pulang ke kampungnya Bani Ghifar. Sebentar dia cuma dakwah di kampungnya. Dalam satu qaul itu cuma dalam waktu jangka 40 hari saja dia dakwah di kampungnya, seluruh Bani Ghifar itu muslim. Begitu dia. Maka Nabi SAW memang strategi dakwah Nabi luar biasa. Orang-orang besar dari kampung itu diambil oleh Rasulullah SAW. Sehingga Islam daripada Abi Dzar mengajak semua muslim, semua untuk masuk Islam, dan dalam kurun 40 hari dalam satu riwayat, seluruh penduduk Bani Ghifar itu semuanya sudah muslim atau masuk ke dalam Islam. Jadi hidayahnya Allah dijemput oleh Abi Dzar Al-Ghifari, dan Abi Dzar Al-Ghifari pun langsung disyahadatkan oleh Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Beliau ini semenjak masuk Islam tak tertarik lagi dengan dunia, tak tertarik, sehingga ditawarkan dengan kekuasaan apa tak tertarik. Dia ingin uzlah terus, nak suluk terus dia berdua dengan istrinya. Sehingga beliau ini pergi ke daerah mana? Dari daerah, kalau sekarang arah ke Jordania zaman Sayyidina Uthman ibn Affan kalau tak salah. Beliau berdua saja hidup di sana. Dia tak mau dengan dunia ini, tak suka dia dengan dunia ini. Nah, tak suka dia dengan kemewahan, dengan kemegahan dunia, tak suka. Dia mengasingkan diri sehingga dia sampai meninggal dunia. Dan Abi Dzar Al-Ghifari inilah yang dipuji oleh baginda Nabi SAW dengan kesalehannya. Tak pernah dia menyimpan makanan, uang untuk hari esok, tak ada. Dia pegang betul dengan cakapnya Rasulullah. Kan kata Nabi, sebaik-baik kalian, sudah ada dalam Riyadhus Shalihin, sudah kita baca beberapa bulan yang lalu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang tawakalnya bisa mengalahkan tawakal burung. Pergi dari sangkar dia perutnya kosong, masuk sangkar perutnya kenyang. Melebihi daripada tawakal burung, itulah orang yang paling tinggi tawakalnya. Dalam arti kata tidak ada menyimpan-nyimpan. Burung kan ada punya ATM kan, punya sal, punya apa kan ada nah. Kemudian burung, pernah kita nampak burung punya tabung apa, punya apa kan tak ada. Tak ada burung ya. Jadi burung itu tawakal tinggi kan. Berbeda dengan sapi, berbeda dengan onta. Onta disimpannya makanan, kemudian dikeluarnya balik dikunyah-kunyahnya, bisa. Burung enggak. Burung masuk, paling disimpan di mulutnya saja, tapi tidak daripada satu kantong yang seperti adanya pada sapi dan pada onta. Jadi itu yang selalu dipegang oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari tak ingin makanan itu untuk besok. Jadi ada makanan hari ini, dihidangkan orang makanan hari ini, dihabiskannya. Tak mau dia untuk besok. Kalau tak habis bagi dirinya, langsung dibagi-bagikannya. Jadi dia tidak mau menyimpan makanan di rumah. Uang tak mau, begitu saking zuhudnya dia. Itu orang zuhud itu yang seperti ini. Makanya kalau kita ni, alun zuhud lah. Awak nak zuhud, rekening banyak. Kita belum zuhud. Beras untuk 3 bulan ke depan lah kita simpan. Lauk dalam kulkas, mungkin daging kurban petang ada je leh. Kita ni kan zuhud dah. Kalau ada lah awak gini menyebut saya ni mungkin di antara sekian banyak jemaah yang paling zuhud Ustaz anda. Pergi mengaji aja bawa mobil tu tak zuhud. Kalau zuhud berjalan kaki. pergi mengaji bawa motor belum zuhud lagi. Kalau orang zuhud tu Masya Allah, para awliya ussalihin ya seperti Abi Dzar, memang tak ingin dia dengan dunia, tak tergiur dia dengan dunia itu. Karena kata Abi Dzar Al-Ghifari, aku khawatir nanti dengan dunia ini yang memberatkan daripada siksa dan azabku. Maka tak tertarik dia. Kita memang tertarik kita dengan ya, memang bedalah tingkat kesalehan para sahabat Nabiuna sallallahu alaihi
wasallam. Suatu ketika ada orang memberikan makanan. Anggapan orang ini makanan itu masih ada di rumahnya Abi Dzar Al-Ghifari. Besoknya orang ini datang kembali untuk sekedar bertamu saja. Tidak ada yang nak dihidangkan kecuali air saja. Dihidangkan air, tidak ada lagi makanan yang akan dihidangkan untuk tamu tadi. Tamu ini kemarin memberi baru banyak makanan. Jadi tamu ni heran, kenapa kok tak ada makanan sedikit pun ada lagi di meja pun tak ada, kita tengok. Ya kan kita nampak lah kalau orang punya makanan itu kan setidaknya dapurnya berasok kan gitu kan. Ada api lah di dapurnya. Setidak berarti tanda ada can makanan itu. Tapi ini tak ada. Jadi dia heran, ada apa? Kok seperti ini jadinya? Dia tak maukah dengan makanan kita dibuangkah atau macam mana? Dicoba bertanya kepada istrinya. Abi Dzar, memang itulah amalannya Abi Dzar, tidak ingin bermalam di rumahnya makanan itu, dan dia khawatir kalau makanan itu bermalam di rumahnya dan ternyata anak yatim dan tetangga di kelilingnya ada yang lapar, tentu azab Allah pun akan Allah turunkan kepadanya. Sampai begitu takutnya para sahabat Nabi kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Saya pernah mendengar kisah dulu Syekh Abdul Wahab Rokan seperti itu juga dulu. Syekh Abdul Wahab Rokan bersilam. Itu seperti itu juga tuh. Nak mau dia. Padahal banyaknya. Sampai hari ini beliau sudah meninggal dunia pun ramai orang menziarahi beliau. Rahimahullah. Datang dari mana-mana saya datang berziarah. Dulu waktu beliau hidup seperti ini. Ada yang bawa beras, ada yang bawa masih padi lagi, benazar, ada yang bawa pisang, banyak makanan ini. Makanan itu beliau makan satu, beliau suruh bagi. Beliau makan sedikit, beliau bagi. Tak pernah beliau menyimpan makanan. Sehingga ada khadam ini pembantu beliau. Khadam itu, Buya, ikut boleh untuk besok punya Buya. Marah beliau. Boleh untuk punya. Untuk besok kata beliau. Engkau menjamin engkau hidup besok kata beliau. Menjamin engkau hidup besok. Kalau engkau menyediakan ini untuk besok, berarti engkau sudah mendahului daripada kerjanya malaikat. Engkau menjamin engkau hidup besok. Tak, bagikan. Besok 30 rezeki bagikan, besok 30 rezeki. Itu orang tawakal tingkat tinggi. Awak bisa model itu? Tak bisa. Kalaupun bapak bisa, orang rumah tak bisa. Ya, risau ponek ke pasar tiap hari aja dah abang ke rumah kecilnya. Lanjut. Habiskan semua. Besok tiba lagi, masya-Allah. Itu daripada tawakalnya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Jadi kalau bercerita tentang sahabat Nabi memang tidak ada tandingannya dengan kita. Tak ada tandingannya. Kesalehannya para sahabat Nabi tak ada bandingannya dengan kita. Sampai dengan ibadahnya, zuhudnya, masya-Allah tabarakallah. Sampai ada sahabat Nabi itu tak mau dia berteduh. Ada orang mengatakan ini kisahnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Tapi ada dalam satu qaul ini adalah sahabat Nabi. Panas, cuaca panas sekali. Panas. Orang-orang banyak berteduh di sebuah pohon yang rindang. Berteduh orang di bawah pohon tadi. Untuk melindungi diri daripada terik matahari, panasnya matahari. Tapi ada seorang sahabat. Ada yang mengatakan itu Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Bashir daripada Nu'man, daripada Abi Hanifah bin Nu'man, tidak mau beliau berlindung di bawah pohon itu. Tak mau. Ada mengatakan sahabat tak mau. Ketika ditanya kenapa orang-orang banyak berlindung ke bawah itu, engkau kenapa tak berlindung di bawah itu? Kata beliau, aku tak berlindung ke bawah itu, aku khawatir bahawa pohon itu kalau tak salah itu milik si fulan. Si fulan itu punya hutang kepada aku. Yang punya pohon tu, yang menanam pohon tu si fulan. Fulan tu berhutang kayaknya. Maka dalam hukum fikih, mengambil manfaat sesuatu kepada orang yang kita beri hutang tu haram hukum. Dalam kitab Al-Ijma' Imam Munziri ada tu. Kawan minjam piti ke kita. Berhutang duit kepada kita kawan tadi. Hutang mungkin 10 juta, 20 juta. Minjam duit. Kita pakai motornya, haram hukum. Jangankan itu, untuk memakai sendalnya saja tak boleh. Dalam kitab Al-Ijma' Imam Munziri. Apalagi kalau dia traktir makan gitu. Tak boleh. Imam saking zuhudnya, saking menjaganya, dia khawatir itu tuh pohon tu yang menanamnya adalah orang yang berhutang dengan dia.
Nanti kalau dia berteduh di sana, dia mengambil manfaat daripada tanaman orang yang berhutang kepadanya. Begitu zuhudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak tak ada itu cerita tu, jadi betul dulu ikut itu tong puluh tang puluh katanya. Itu kalau perang kita. Jadi zuhudnya para sahabat tidak akan tertandingi oleh kita. Qala baru masuk ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inni arama la tarawna. Sesungguhnya aku melihat ma la tarawna, apa-apa yang tidak kalian lihat. Aku melihat apa yang tak kalian lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama mengatakan hadza biwajhin khasah, ini daripada hadza biwajhin khasah, ini daripada khusus hadis. Ada mengatakan hadza amun lil hadis. Jadi memang tidak sesuatu yang kita nampakkan, yang tidak kita nampak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak. Jadi penglihatan kita berbeda dengan penglihatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diakui oleh Nabi. Ini ara ma la tara. Aku melihat apa yang tak kalian lihat. Ada ulama berpendapat hadis ini tentang mata baginda Nabi di akhirat. Di dunia sudah nampak oleh Nabi gambaran-gambaran neraka, gambaran-gambaran surga. Ada yang mengatakan bukan surga dan neraka saja, seisi dunia pun berbeda pandangan kita dengan pandangan Nabi. Itulah dia dalam syair itu disebutkan apa? Melihat Nabi ke depan sama dengan melihat Nabi ke depan sama melihat Nabi ke belakang. Apa? Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradhilluhu fi syamsi dhunfatani qad fawqad alata qauman idza jalasu 'indal wiladati siyazaq bi mukhtatani. Apa sebelum itu disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beliau ke depan itu sama dengan melihat Nabi ke belakang. Jadi ketika daksur, Nabi sedang duduk-duduk santai-santai, melihat di bawah pohon kurma, datang daksur yang membawa pedang terhunus. Nabi sudah tahu, Nabi sudah nampak. Ketika Nabi duduk, pedang itu sudah berada di lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata daksur, ya Muhammad, aku bunuh engkau, siapa yang membantu engkau? Pedangnya orang Arab tajam, Pak. Tajam, pedangnya orang Arab tajam sekali. Ingat kita kisah Salamah bin Aqwa, kena gores saja sedikit pedang musuh, langsung kengango. Besar terbuka ini Salamah bin Aqwa. Tapi Salamah bin Aqwa cerdas. Dia pengobatan dulu kan tak ada jahit-jahit, tak ada. Diikat saja. Diikat berhenti darah, insya Allah orang tu panjang umurnya. Tapi kalau diikat masih keluar darah, biasanya orang tu meninggal. Salamah bin Aqwa dipegangnya, ini dah masuk jarinya ke dalamnya. Bayangkan ini. Salamah bin Aqwa. Dalam hadis sahih. Dia cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa perang, dicari Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ditengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung diludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diludahi tangan Salamah bin Aqwa oleh Nabi, langsung dilap oleh Rasulullah, menempel dan sehat seperti biasa. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya orang tua-tua dulu kalau wak luko dia gi air liur. Kata jatuh gitu kan, luko kaki, luko lutut. Gi air liur pertama kali. Cuma tak langsung sehat dia, infeksi pula agak sementar. Wajarlah infeksi, sodo berlulu, sodo makan infeksi dia. Itu salah satu. Jadi orang tua-tua dulu kita tu mencoba mengamalkan yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diludahi. Apa ingat lagi tu? Berjalan dengan nenek tu ke ladang ke sawah, terjatuh. Apa lagi? Luko. Luko hanya ambilnya lah sehat itu tu. Nabi dulu meludahi tangan Salamah bin Aqwa. Setelah ludahi Nabi tangan Salamah bin Aqwa, dilap, menempel seperti biasa. Adakah orang yang mengatakan dirinya sama dengan Rasulullah? Kalau ada orang, biasa je lah, nak perlu maulid Nabi dah, nak perlu baca Sayyidina Muhammad tu mau dia awak je nyo. Mau dia apa nama dia awak engkau? Tanya kena elok-elok. Mau dia apa? Air liur engkau obat atau enggak? Kalau you cubalah. Nak perlu tutup rumah sakit lagi, tak ada lagi tempat-tempat untuk nak operasi, nak ada orang jahit lagi. Nabi SAW mulia. Jadi orang-orang yang menyepelekan Nabi SAW itu tak ada sedikit pun kesamaannya dengan baginda Nabi SAW. Jadi Nabi melihat ke depan sama dengan melihat ke belakang. Begitu dia. Sallallahu alaihi wasallam.
Itu disebutkan dalam sifat-sifat Nabi SAW. Lam yahtalim qattu taha mutlaqa abada wa mata tha'aba aslam fi mada zamani. Nabi tak pernah bermimpi, Nabi tak pernah menguap seumur hidup Nabi. Fi mada zamani, seumur hidup Nabi tak pernah menguap. Menguap, mengantuk tu kan menguap tu kan. Tu menguap itu tak pernah baginda Nabi SAW dalam riwayat itu, dalam qaul itu. Wa mata tha'aba aslam fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Binatang buas tak lari daripada tubuh Nabi. Binatang buas ingin dekat dengan Nabi, sehingga singa pun ingin menitipkan salam kepada Nabi. Hadis Imam Tirmizi meriwayatkan singa dikejarnya Sayyidina Utsman oleh singa, sehingga Utsman pun lari. Anggapan Utsman singa ni akan memakannya. Rupanya enggak, singa itu cuma ingin titip salam saja terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubabatun minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'a zubabatun abadan fi jismihil hasani. Zubab, lalat, langau tak hinggap di tubuh Nabi yang mulia. Minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Kemudian setelah itu, apa setelah itu? Setelah itu lupa saya. Itu setelah itu itulah yang disebutkan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wala yura athru bauli minhu fi alani. Melihat Nabi ke depan sama dengan melihat Nabi ke belakang, dan buang air beliau tidak berbekas sedikit pun. Dalam riwayat hadis, tidak berbekas itu pertama, orang memang tak tahu di mana Nabi buang air kecil, buang air besar. Yang kedua, yang kedua ni yang agak dekat pemahamannya kepada pemahaman yang sahih. Bukan tak tahu orang di mana Nabi buang air kecil, buang air besar, tapi maksud daripada wala yura athru bauli minhu fi alani, tidak nampak bekas buang air Nabi sallallahu alaihi wasallam karena langsung ditelan oleh tanah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air langsung ditelan oleh tanah. Nanti Nabi buang hajat langsung ditelan oleh tanah, sehingga tidak ada bekas yang tertinggal. Begitu daripada syarahan, daripada penjelasan daripada para ulama. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna. Sesungguhnya aku melihat apa yang tak kalian lihat. Dunia dengan akhirat. Dunia seisinya, akhirat dengan seisinya. Qala atatitis sama'u wa haqqulaha anta itta. Ma fiha mawdi'un arba'u asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Aku melihat, kata Rasulullah, langit bergerak-gerak, apa mengeliak-ngeliak, apa bahasa Indonesianya tu ya? Riak-riak. Pernah Bapak Ibu menengok orang mengacau gelamai tak? Kalau bahasa cububu nama. Pernah? Tak pernah. Kalau tak pernah, tengok silau wisukmu orang. Kan bombak-ombak itu macam. Kalau nan orang kota tak ada. Kalau kami nan di kampung, kau pernah nengok kan? Orang anda bukan mengelompong-gelompong tu dah enggak. Nyoba ombak-ombaknya ta, beriak-riaknya ta. Kacau siko ada siko lo mangkit. Macam menggalagak lain pula. Tidak ada. Jadi itu tu yang disebut dengan atis sama. Beriaklah begitu dia. Riak air biasanya. Kau ndak adanya. Macam dia galamai tu dah. Wa kullaha antati. Risau kalau awak nampak risau gitu. Risaulah tengok langit model itu mengelik-ngelik model itu tu. Risau kita. Nabi nampak, Nabi lihat. Ma fiha mawadhi'un arba'ul asabi', sehingga tak bisa kita untuk memegangnya, tak bisa kita untuk mendiamkan, tak bisa memasukkan ke sana, kecuali cuman bisanya tu 4 daripada anak jari malaikat. Ini tak faham kita ni apa maksud 4 jari anak malaikat ni. Berarti malaikat ni punya anak jari lah, begitu kalau di hadis ini. Illa wa malakun wadhi'ul jabhatahu sajidan lillah. Saking tak tenang, riak begitu, tak ada untuk tempat bisa untuk diam, untuk tenang, tak bisa. Ada satu tempat yang kecil, jubhatahu sajidan lillah, untuk malaikat meletakkan jidatnya untuk sujud kepada Allah. Itu aja yang tenang. Jadi sekian banyak ini langit umpama riak, tak ada yang bisa tenang, tak ada yang tenang. Ada satu sedikit saja, yang satu ni untuk meletakkan jidatnya Rasulullah, jidatnya malaikat untuk sujud ya kepada Allah.
Kan malaikat mau sujud, iblis kan tak mau sujud. Aba wastakbar wa kana minal, kan jelas dalam ayat itu. Aba wastakbar, kami tak mau sujud. Disuruh perintahkan sujud iblis kepada Adam. Apa kata jawaban daripada iblis? Kami lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan daripada tanah, kami diciptakan daripada api. Itu jawaban daripada iblis. Dulu langit itu iblis, para iblis. Sekarang tidak lagi, para malaikat penghuni daripada pengisi langit. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam. Demi Allah kata Nabi, law ta'lamuna ma a'lam, jikalau kalian tahu apa yang aku ketahui, jikalau kalian melihat apa yang aku lihat, jikalau kalian merasakan apa yang aku rasakan, kata Rasulullah, la dhahiktum qalilan la baqaitum katsira, maka kalian akan sedikit saja tertawa dan kalian akan banyak menangis. Saking risaunya. Tak ada sampai untuk apa tu, tak nampak, takut, saking takut. Kita Pak, wah, menengok gempa yang kuat saja kita dah takut. Nengok gelombang ombak yang begitu menghempas kepada pinggiran saja dah cemas kita. Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalau kalian merasakan apa yang aku rasakan, kata Rasulullah, la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalian akan tertawa, kalian menjadi sedikit, dan menangis kalian akan banyak. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa ma talazzaztum bin nisa'i 'alal furush, dan kalian akan meninggalkan bersenang-senang dengan istri-istri kalian. Bil furush, furush ni firash, sedang berada di tempat, wala kharatum ila sana, sedang berada di atas ranjang gitu, berdua orang rumah. Kalau pas tahu gitu apa yang diketahui oleh Rasulullah, nampak kita, mungkin langsung kita melompek dan kita tinggalkan kenikmatan itu. Kita tinggalkan kelezatan itu, saking takutnya, saking tak inginnya tertawa. La kharatum ila su'udatin taj'aruna ila Allah Ta'ala, dan kalian akan keluar mencari orang-orang yang banyak di mana mereka berkumpul, dan kalian akan minta tolong kepada mereka. Jadi inti hadis ni, kalian ini kata Rasulullah belum nampak apa yang aku nampak tentang azabnya Allah. Tapi azab tu ada benih, Nabi nampak. Kalau seandainya kalian nampak azab daripada azab Allah itu, maka kalian tidak akan bisa untuk tertawa. Kalian akan lebih banyak menangis karena kalian takut, karena kalian menyesal. Itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabi kan sudah mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata baginda Nabi? Cintailah habibaka haunam ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Baghidaka yawman ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah segala sesuatu dengan sekedarnya saja. Cintailah dan bencilah sesuatu dengan sekedarnya saja. Hiduplah di dunia ini dengan sekedar kebutuhannya saja. Kita hidup di dunia ini butuh makan, ya dengan makan. Kita hidup di dunia ini butuh dengan ibadah, tingkatkan ibadah. Kita hidup di dunia ini butuh dengan kesenangan, ambil kesenangan, tapi ingat jangan terlampau berlebihan. Biasanya kesenangan yang berlebihan akan berdampak kepada sebuah maksiat. Tidak merasa puas, ujung-ujungnya maksiat. Tak merasa puas dengan ini, lakukanlah yang ini. Tak merasa puas dengan ini, lakukan yang ini. Dan yang memberi kepuasan itu adalah syaitan bagi orang yang melaksanakan maksiat. Tapi bagi orang yang dekat dirinya dengan Allah, Allah jaga dia dan dia akan merasa puas walaupun itu sekadar menenum setetes daripada air putih saja. Itu bahasa daripada kalangan sufi. Orang minum di samping kita satu jerigen, sekali duduk habis, tapi ternyata tidak puas. Ada di sampingnya orang yang minum sisa daripada itu saja. Sisa itu saja diminum. Ada sisa, dia minum dapat sisa. Dapat sisa satu tetes itu, dia sudah merasa lega dan bahagia sekali. Jadi ketika itu bingung. Ada apa? Itu orang yang minum banyak tapi belum merasa puas. Ini cuma setetes. Dan dijawablah bahwa yang minum dengan diligen yang banyak tadi, ternyata dia minum dengan iblis. Iblis nanti yang akan memberikan kepuasan kepada dia. Dan itu belum Allah, belum iblis berikan kepada dia. Sedangkan yang setetes tadi, langsung Allah tanamkan kenikmatan sehingga satu tetes itu dia merasa minum dengan banyak dan banyak. Kita inilah yang kita inginkan. Kita tak inginkan nikmat daripada siapapun,
Kita cuma inginkan nikmat itu daripada Allah. Kita inginkan kebahagiaan itu daripada Allah. Dan memang tawakkalna ala Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Rabbun jala jalalu. Hadha wa billahi at-taufiq. Wallahu a'lam bissawab. Ini